padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saudara-saudari kekasih, marilah kita satukan hati, kita berdoa dalam hati. Amin. Untuk memulai kebaktian sore ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 3. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru hiu ku dengar,
aku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terkebun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami,
supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, Amsal 4 ayat 13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan pimpinan aku agar tidak tersesat, akan jaga selalu bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup berkeras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang penuh, bila hidup mendekat, Kau hadapanku penuh. Tuhan pimpin harus hidup berkeras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis di Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Kita membacanya secara bergantian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya
yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kamulah bangsa terpilih, imam kerajaan, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang tak memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa terpilih, imam kerajaan, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pujilah Tuhan, haleluya. Marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kegelapan pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di AKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 6 November 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 21 setelah Trinitatis. Topik minggu,
berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. 2. Pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah Yekus Elo Kelvin Simanjuntak, putra dari Bapak Marudut Simanjuntak dan Ibu Desi Boru Sitanggang almarhum, anggota Jemaat HKBP Resort Kapuk Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan tunangannya Maria Angelika Haryanja, putri dari Bapak Borlan Haryanja almarhum dan Ibu Karyati Boru Sidabarita almarhum, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor Kampung Baru. Pemberkatan nikah Sabtu 12 November 2022 di Gereja HKBP Resort Kapuk. B. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Brian Rose Suhut Lumbantoruan, putra dari Bapak Baharudin Lumbantoruan dan Ibu Deli Farmauli Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari Sektor Jati Bening. Dengan tunangannya Ruth Esmeralda Boru Silalahi, putri dari Bapak Parlinggoman Silalahi dan Ibu Erika M. Boru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari Sektor Jati Bening. Pemberkatan nikah Sabtu 19 November 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo pukul 8.00 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Daniel Victor Tumbur Marnala Sitohang, putra dari Bapak Kampiun Hasiholan Sitohang dan Ibu Hartati Boru Panggabean, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari Sektor Kalibata. Dengan tunangannya Titin Rumondang Natalia Boru Tamba, putri dari Bapak J.A. Tamba dan Ibu N. Boru Panjaitan, anggota Jemaat HKBP Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah Sabtu 26 November 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo, masuk pukul 10.00 WIB. 3. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 6 November 2022, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan Jemaat HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 4. Sintua pensiun. Hari ini Minggu 6 November 2022 pada ibadah pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan acara pelepasan Sintua pensiun atau purna bakti kepada Sintua Budiman Siagian dari Sektor Penas yang telah berumur 65 tahun sesuai dengan aturan peraturan HKBP. 5. Rapat Resort HKBP Sutoyo. Senin 7 November 2022 akan dilaksanakan rapat resort bertempat di lantai 2. Peserta rapat 1. Semua pelayan penuh waktu. 2. Parhalado Resort. 3. 1 orang utusan penatua. 4. 1 orang parar tahun. 5. 1 orang utusan setiap kategorial. 6. 1 orang utusan setiap dewan. Acara 1. Menetapkan anggaran resort yang ditanggung pusat. 2. Menetapkan program kegiatan resort. Enam. Pertanggiangan Sektor Mayasari. Rabu 9 November 2022, Sektor Mayasari akan melaksanakan pertanggiangan sektor. Tuan rumah pertanggiangan tersebut keluarga Nyonya Nur Mauli Boru Sibarani, masuk pukul 19.00 Sektor Mayasari. 7. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. Rabu Kamis 9 sampai 10 November 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik bertempat di Sopomar Pikir. 8. Pertanggiangan sektor. Kamis 10 November 2022, gereja kita akan mengadakan pertanggiangan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah adalah Sektor Perserahan,
Cibubur, Perumpung Barat, Perumpung Timur, dan paduan suara Grace, paduan suara Ama Agape HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. 9. Rapat Program Kerja Anggaran tahun 2023 Dewan dan Seksi. Dihimbau kepada Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia beserta seksi supaya membuat laporan kegiatan selama tahun 2022. Menyusun program kerja dan anggaran tahun 2023 sesuai dengan orientasi pelayan HKBP 2023, profesionalisme dalam penata layanan, dan batas akhir sampai dengan tanggal 13 November 2022. 10. Panitia Natal HKBP Sutoyo. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2022 telah terbentuk. Panitia Natal akan mengadakan rapat setiap hari Jumat pukul 19.30 bertempat di gedung utama gereja. 11. Puncak Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan The Harmony of HKBP Sutoyo. Puncak Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan The Harmony of HKBP Sutoyo ini sebagai acara puncak Tahun Kesehatian HKBP Sutoyo akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Dihimbau kepada semua perhalado HKBP Sutoyo, semua jemaat di sektor-sektor, semua kategorial, semua paduan suara, supaya hadir dalam acara puncak Pesta Tahun Kesehatian Dewan dan The Harmony of HKBP Sutoyo. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN bunga altar untuk Minggu 6 November 2022. Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 680 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia.
yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal, sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan bicaranya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapusnya oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 saya bacakan bagi kita semua, kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman hari ini adalah surat yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Tesalonika, yang pada saat itu mereka mengalami gejolak perperangan teologi, pemahaman tentang dogmatika, pengajaran tentang firman Allah, ditambah lagi tantangan oleh kondisi keadaan pada saat itu. Apa yang terjadi? Pertentangan apa? Ya, ada pengajaran yang terjadi yang berubah. Karena mereka memahami bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah para muridnya, Dia menyatakan tentang kehadirannya. Kehadiran yang kedua kalinya. Nah, kemudian di gereja mula-mula, termasuk di zaman jemaat Tesalonika ini, terjadi perubahan teologi, pemahaman. Di mana yang pertama, mereka itu meyakini bahwa Yesus itu pasti datang untuk kedua kalinya dengan cara yang sama seperti waktu pertama kali Dia datang. Kalau kita tahu, kita pelajari, kita pahami di dalam kitab Injil-Injil bahwa Yesus itu datang, Dia lahir, kemudian Dia datang hadir berkarya dengan menyelamatkan, menyembuhkan, dan bahkan Dia mati di kayu salib dalam rangka penebusan dosa. Jadi jemaat ketika itu pun memahami hal yang sama. Kalau Yesus itu datang untuk kedua kalinya, berarti Dia datang lagi, Dia lahir lagi, Dia menyelamatkan lagi, Dia menyembuhkan lagi, Dia memberikan orang lagi makan, melindungi setiap orang berdosa, memberikan pengampunan. Mereka memahami kehadiran yang kedua kali akan sama seperti yang pertama. Sehingga dengan pemahaman itu, mereka mengatakan, toh Yesus datang lagi kok, toh Dia mengampuni kita lagi kok. Maka biar aja kalau kita jalani hari-hari kita berlaku di dalam dosa, toh nanti Dia datang lagi mengampuni kita. Jadi mereka memandang kehadiran Yesus itu di dalam pandangan yang murahan. Nanti dimaafin lagi kok, nanti toh kembali lagi. Kayak yang pacaran kan gitu ya kan, ngambek dulu ya kan,
ngambek, setelah itu nanti mulai sedih doi. Apalagi dia udah pehepeng nasa juta. Dijauhnya dong sing. Ulu rugi. Kalau apalagi ada masih sama kita, begitu mereka memandang bahwa keselamatan itu jadi murah nilainya. Toh nanti diampuni lagi. Toh Yesus itu adalah Allah yang pengasih. Dia adalah penuh dengan belas kasihan. Maka biarlah kalau berdosa aku hari ini, besok minta pengampunan dosa. Apalagi Tuhan sudah kasih perjamuan kudus. Kalau kita udah berdosa saat ini, nanti kan perjamuan kudus lunasnya lagi semua itu. Mereka memahami demikian, maka itu penyimpangan sehingga mereka menjadi lalai menjalani hari-harinya dengan terus melakukan perbuatan dosa. Lalu kedua, pemahaman teologi yang berbeda yang salah terjadi di dalam penyangkalan, kebalikan dari yang pertama. Mereka melihat bahwa ketika Yesus itu mengatakan aku akan datang untuk kedua kali bagi kalian, aku akan datang kembali. Lalu mereka melihat mulai dari masa zamannya para rasul-rasul, murid-murid Yesus, sampai mereka mati dengan tidak layak, sampai kepada gereja mula-mula Yesus gak datang-datang. Bahkan sampai hari ini tentang hari kedatangannya itu belum nyata. Jadi mereka bilang, Yesus itu gak benar, berarti dia gak betul-betul ada, dia gak benar-benar akan datang. Jadi sesungguhnya hidup kita ini adalah milik kita. Jadi selama masih hidup, ayo kita pakai kehidupan ini atas memenuhi kesukaan kita. Kejar apa yang kita suka. Maka mereka membengkalaikan firman dan mereka memegang pemahamannya dan lebih mengejar nikmat dunia ini. Mereka gak percaya bahwa ada penghakiman nanti. Mereka gak percaya bahwa akan ada kematian yang kekal menanti. Mereka gak percaya bahwa setelah mati ada kehidupan yang harus diperjuangkan. Mereka gak percaya. Sehingga mereka memakai kehidupan mereka dengan sesuka hatinya. Mengejar keinginannya, merampas milik orang lain untuk memenuhi kesukaannya, menghina, menginjak orang-orang lain dan tidak memperdulikan sesamanya. Jadi ada perubahan moral di sana. Karena perubahan pemahaman teologi atau pemahaman iman yang berganti, berubah juga moralnya. Ditambah lagi dengan persoalan tentang kekaisaran Romawi yang menjajah waktu itu. Di mana kaisar mengatakan bahwa dialah penyelamat. Siapa yang tunduk kepada kaisar, dialah yang selamat. Barang siapa yang mengaku Yesus sebagai penyelamatnya, mereka akan dibantai dengan kematian. Lalu banyaklah orang yang tadinya percaya, berhijrahlah kembali, meninggalkan imannya dan kembali kepada kebiasaan budayanya, termaksud budaya Yahudi ketika itu. Yang memahami bahwa budaya mereka lah yang menyelamatkan. Budaya mereka lah yang mengikat. Barang siapa yang meninggalkan budayanya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pelindungnya. Maka setiap orang yang meninggalkan budayanya, mereka akan diasingkan oleh keluarganya dan dianggap tidak penting. Dan itu beresiko dan berat. Jadi ketika dia harus memegang firman Allah, memegang kebenaran firman Allah, ada resiko yang harus dibayar. Nah, dengan keadaan itu maka Paulus mengirimkan suratnya. Dia mengingatkan kembali bahwa mereka telah dipilih. Mereka seharusnya bersyukur. Kami sangat bersyukur kepada Allah karena kamu. Karena kamu katanya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Sudah dikasih keselamatan, tapi kok kalian tinggalkan? Udah dibilang bahwa dia akan datang kembali, ada kehidupan kekal. Dia menyatakannya, tetapi kenapa ditinggalkan? Maka dia mengingatkan bahwa sebenarnya mereka bersyukur ketika di awalnya mereka sudah mempercayai Allah. Tetapi berubah. Ya, seperti itu juga kehidupan kita. Dalam setiap hubungan juga demikian. Seorang orang tua pasti bersyukur ketika melihat anaknya berubah. Yang tadi anaknya ini ngomong kasar terus. Tapi setelah mengikuti sebuah persekutuan atau mengikuti ibadah atau terpanggil jiwanya di dalam firman, lalu
tadinya yang dia suka mabrai jolma, merbedai, tapi kini dia datang dengan damai. Lalu ketika memang dia sudah berbicara dengan baik, penuh dengan kedamaian, tiba-tiba di pertengahan jalannya dia kembali dengan karakter manusia lamanya, tentu itu akan mendatangkan duka lagi kepada orang yang telah bersyukur. Maka firman hari ini mengingatkan, ketika Anda sudah mengalami perubahan, ketika Anda sudah mengakui sesuatu perkataan yang layak untuk kita hidupi dalam kehidupan kita, ingatlah, pertahankan, peganglah teguh. Dan itulah yang disampaikan oleh firman kita dengan topik berdiri teguh dalam ajaran Yesus. Di ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kita diminta memegang teguh supaya sukacita kita itu tetap menjadi bagian kita dan sesama kita. Jadi kita diingatkan oleh firman hari ini, bagaimana kita memegang firman Allah itu. Sungguh, firman Allah ketika kita pegang dalam kehidupan kita dengan teguh, itu menyelamatkan. Terlihat sepele, tapi menyelamatkan. Saya jadi ingat sebuah kisah seperti ini. Ini kisah nyata seorang anak yang berumur 7 tahun. Di peristiwa kejadian tsunami di Aceh. Ada seorang anak yang dia dititipkan oleh orang tuanya tinggal di rumah opungnya. Opung boru yang sudah janda. Anak ini 7 tahun. Orang tua dari anak ini harus bekerja ke kota yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Dan ketika di peristiwa tsunami itu, opungnya dengan cucunya yang berumur 7 tahun itu terpisah dibawa oleh arus air yang kencang. Opungnya itu meninggal dan cucunya itu yang selamat. Cucunya selamat, dan yang membuat cucunya itu selamat adalah dengan hanya memegang sepotong gabus. Diwawancarai, kok bisa kau selamat dek? Ditanya. Iya, waktu itu di rumah opungku ada gabus yang terpatah, yang tadinya adalah untuk safety-nya TV kami, dan aku pegang itu kuat dengan satu tangan saja karena tangan yang satu lagi terluka. Lalu dia pegang itu dan itu menjadi penyelamatnya karena dia memegang itu kuat, sesuatu yang hanya potongan kecil tetapi dia menjadi selamat. Saya memahami seperti itu juga kita ketika Anda memegang teguh firman Allah dalam kehidupan kita, itu menjadi jalan-jalan keselamatan kita. Ketika kita memegang firman Allah itu tidak akan menjauhkan kita menjadi sesat di dalam kehidupan kita oleh kemajuan, oleh kepintaran, oleh hal-hal yang ada, tipu muslihat yang ada di sekitar kita. Ingatlah, peganglah firman Allah dengan teguh. Ingatlah ajar-ajaran firman Tuhan. Podani debata, firman Allah. Karena memang ketika kita memegang itu, maka bukan hanya masalah nyawa kita yang diselamatkan, tetapi kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Berilah waktu. Bukan hanya hari Minggu saja. Bukan hanya apa yang difirmankan saat ini. Tapi berilah waktumu setiap hari. Setiap hari mendengarkan firman Allah. Apalagi kan sekarang canggih ya, mudah sekali. Ya mudah, hanya tinggal kalian ketik aja di YouTube renungan harian. Contohnya gini ya, bukan promo ya, tapi bisa juga sih. Renungan harian AKBP Sutoyo gitu kan. Ada di sana. Setiap harinya ada renungan. Kita hanya tinggal dengar aja. Kalau memang ya kuota kalian kurang ya ikut join ke multimedia. Ada tertulis. Baca setiap harinya. Dan percayalah itu menjadi peganganmu dan pasti akan menyelamatkan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa firman itu dipegang dalam kehidupan tetapi mengalami kesulitannya.
Jadi ada seorang pemuda datang ke seorang pendeta. Dia bilang begini, Amang pendeta gitu, ini pengalaman seorang pendeta. Amang pendeta, saya itu sudah berusaha melawan dosa yang saya lakukan setiap hari. Saya berusaha melawannya. Saya sudah pakai semua kemampuan pikiran saya, tenaga saya. Saya selalu sudah berusaha membuat pikiran saya positif melihat sesuatu. Tapi saya terus dikalahkan oleh perbuatan dosa. Melihat teman saya bisa cemburu. Melihat apa yang lebih daripada teman saya akan menjadi orang yang iri, dengki, benci. Selalu setiap hari ada. Kebohongan selalu ada saya lakukan. Meskipun mungkin itu kecil-kecil, tapi setiap hari saya selalu melakukan kebohongan. Dia berkata, aku sudah bergumul, aku sudah berusaha. Lalu pendeta itu bilang, ambil dulu pulpen ini katanya. Coba kau dirikan pulpennya, tetapi dengan ujung yang paling lancipnya. Dirikan. Terus bilang, ya gak bisa lah Amang katanya. Coba dulu. Dia dirikan, gak bisa Mang. Kayak manapun gak bakalan bisa. Ya. Terus kayak mana bisa dia bisa berdiri tegak? Ya harus ada yang memegang dan menahannya. Harus ada yang bikin seperti ini. Dia bilang begitu. Dia praktekin. Harus ada yang bikin begini. Harus ada yang tetap menekannya, yang memegangnya. Supaya berdiri. Lalu pendeta itu juga bilang, ya begitu juga kehidupan ini. Kita gak akan bisa sanggup melawan dosa kita sendiri saja. Kita gak akan bisa menghadapi kuasa kejahatan sendiri saja. Kau butuh pertolongan. Kau butuh bimbingan. Kau butuh sesuatu yang menjadi tolak ukurnya. Kau butuh tangan yang menopangmu, yang menekanmu supaya kau bisa tegak berdiri. Sama seperti pulpen itu. Siapa? Itu tangan Allah. Penyertaan Tuhan. Yang hadir di dalam firman-Nya. Allah yang paling bisa kita lihat dan rasakan, yang bisa kita sentuh saat ini adalah firman-Nya. Karena firman itu menjadi daging. Di Yohanes, bahwa firman ini menjadi daging dan daging itu adalah Yesus Kristus. Maka ketika Anda memegang firman di dalam kehidupan Anda sedang berdiri tegak menghadapi setiap persoalan. Jadi ingatlah, kalau kamu punya masalah, mengalami kesulitan, menghadapi perbuatan pergumulan dosa, peganglah firman Allah. Karena pengajaran-pengajaran firman Allah itu akan menghantarkan kita kepada keselamatan yang telah dipilihkan bagi kita, yang telah diberikan bagi kita. Jadi dengan memegang firman itu, kau sedang memegang keselamatannya. Lalu apa hasilnya? Kalau itu kita pegang, di ayat 16 dikatakan, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dia menguatkan, Dia menghibur, Dia menganugerahkan hal yang baik kepada kita. Dia akan memberkati, menguatkan hatimu dan segala pekerjaan dan setiap perkataan perbuatan baik kita. Dia menyertai. Ya, sungguh besar. Oleh karena itu setiap perkataan dan doa dan firman pengajaran itu ketika kita pegang itu akan menyertai dan membawa kita kepada keselamatan. Tapi kalau kita sudah meyakini, mempercayai firman itu, jangan lagi-lagi kita meragukan. Banyak orang, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah sumber berkat. Tapi sampai hari ini aku tetap sakit. Sampai hari ini tetap marpogo saut, tetap aku miskin. Tuhan adalah Allah yang mempertemukan, Dia yang mengatakan dalam firman-Nya bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sampai hari ini aku single terus. Mana pasangannya? Marga apa? Kalau setiap ketemu di telepon sama orang tua ya kan, ngarong berok kak muamang. Enggak ama oma.
Mare de dopeau di dia rokapi. Masih itu ede kesukaanku mama. Lalu kita bilang, di mana Tuhan itu menjawab doa? Seperti apa dia menyatakan firman-Nya yang menyertai itu? Maka ingatlah kembali bahwa firman itu jangan kita paksa di dalam teologimu. Ada istilah di dalam ilmu menafsir, eksegese dan eisegese, di mana ketika kita memaksakan pikiran kita kepada firman dan memaksakan firman itu menyesuaikan kepada kehendak kita, jadi seakan-akan menjadi teologi sukses, di mana kita pakai firman itu untuk mensukseskan keinginan kita. Contohnya sama sahabatmu ya kan, kalau ada 2 padamu, berikan 1 kepada temanmu. Kulihat 2 handphonemu, kasihlah 1 sama aku. Kau orang Kristen kau, ya kan? Kulihat 2 pacarmu, bagilah sama aku 1. Begitukah? Itu teologi sukses, mensukseskan keinginanmu. Tapi harusnya ketika itu ada dalam diri kita, firman itu kita bacakan, oh jikalau ada 2 padamu, kau sadari, oh iya Tuhan memberikan berkat padaku, bukan berkat yang pada orang lain yang kau lihat-lihat, yang sama orang lain dilihat-lihat ya kan, dan diberlakukan firman itu, pada dirinya enggak. Dia terus merasa miskin, terus merasa harus dikasihani. Tidak, ketika firman itu berbicara, dia harus berbicara mulai dari diri kita, baru bicarakanlah itu kepada orang lain. Jadi setiap kami para pendeta juga, kalau kami udah mau menafsirkan, mau merenungkan firman Tuhan yang akan kami khotbahkan, saya selalu membuat apa yang diinginkan Tuhan melalui firman ini untuk saya lakukan. Audo parjoro ikut dijamitai hatai. Hak saya sendiri yang harus dikhotbahi duluan. Apa yang harus saya lakukan melalui firman ini? Oh, ternyata saya harus memegangnya. Benarkah saya sudah pegang itu? Benarkah aku udah lebih sering membuka Alkitabku daripada membuka buku rekeningku? Apakah Anda pernah sebagai orang tua atau siapapun Anda sebagai orang percaya sudah membukakan Alkitab ini dan mengajarkan kepada orang lain, mengajak anak-anak kita membaca firman Tuhan dan membagikan firman ini, mewariskannya kepada anak-anak kita? Atau yang Anda wariskan hanya warisan-warisan ya surat wasiat gitu? Anda hanya mau mengumpulkan anak-anak kita, saudara kita, dan kita bersedia dikumpulkan oleh orang tua kita ketika mau dibacakan surat wasiatnya. Tapi kalau udah firman Tuhan, sudah lama nanti di gereja tong udah dijahai kita. Ingatlah bahwa sesungguhnya pegangan firman itu bagi kita, bagi Anda semua harus, karena pada akhirnya akan mendatangkan penghiburan, mendatangkan karunia-Nya, mendatangkan berkat-berkat-Nya, mendatangkan hal yang baik dalam pekerjaanmu, hal yang baik dalam perkataanmu. Kalau firman itu yang dipakai, percayalah kalian, gak bakalan marah orang yang kau tegur. Saya dulu kan, saya kan hitam manis ya, saya hitam manis. Jadi ada teman saya memakai kidung agung, mengingatkan bahwa saya bawa hitamnya kau sayang, tapi cantik kali kulihat gitu. Kalau kalian baca di kidung agung banyak di situ. Hitam kulitmu, hitam manis, tapi kau cantik katanya. Jadi diingatkan, kalau dia bilang Nabi Roa kok, kalau dia bilang kayak gitu sakit kali ya. Kayaknya mau kita penggal aja tuh orang. Nabi Roa kok, Nabi Roa keriting seho, pedek. Seru kok. Kalau ada yang bilang kayak gitu, ngerikan rasanya. Tapi kalau bilang, kau itu kayak Daud, meski kau pendek, ya kan? Tapi kau kuat, kayak bisa mengalahkan Goliat rasanya. Kalau kayak gitu, aduh Tuhan berbunga-bunga lah ya kan? Nggak jadi kau marah karena dibilangin kau pendek. Ya, karena firman Tuhan itu akan menjadi sebuah penghiburan yang mengingatkan kita dengan lembut. Tetapi dia juga seperti pedang, dia juga bisa tajam dan kejam. Dia bisa kejam, karena di dalam firman juga ada penghakiman, penghukuman yang dinyatakan Tuhan.
Tapi bagi orang yang percaya, yang dia hidup di dalam ketaatannya, firman Tuhan itu tidak akan menjadi kejam baginya. Karena selama kehidupannya selalu memegang firman itu sendiri. Baru yang berikutnya, firman itu bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita. Jadi dia seperti sesuatu bel yang mengingatkan kita. Jadi saya pernah baca satu kisah nyata di tahun 1696, udah ratusan tahun yang lalu ceritanya, di Inggris. Judul ceritanya itu Saved by a Bell. Diselamatkan oleh bunyi lonceng. Jadi di zaman itu setiap pekerja yang tugasnya menjaga keamanan, ketika mereka lalai mengerjakan pekerjaannya, hukuman gantung yang menjadi konsekuensinya. Jadi ada seorang yang dinyatakan lalai dalam pekerjaannya, seorang penjaga keamanan. Lalu dia dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu dia akan diputuskan oleh pengadilan itu bahwa dia akan dihukum gantung dan mati. Nah, dia bilang, dia membela dirinya, aku siaga kok, enggak tertidur aku siaga, aku bisa membuktikannya. Aku mendengar bel gereja, lonceng gereja yang dibunyikan. Waktu itu 13 kali dibunyikan loncengnya. 13 kali dengan dengan lambat. Kalau kita ya, apalagi kalau yang dari Hitaan, di Hutatta, di Monapasogit, kampung halamannya, kita pasti tahu kalau bunyi lonceng gereja, karena kan di gereja kalau di Jakarta ini lonceng gerejanya kan dari laptop ya kan. Kalau di kampung-kampung memang lonceng itu langsung. Jadi saya pernah pendeta Huria, jadi ada kode pernyataan tentang sebuah peristiwa melalui lonceng. Jadi kalau lonceng itu dipukul sampai 7 kali dengan lambatnya, teng, teng gitu, sampai 7 kali, itu artinya ada anak-anak yang meninggal. Kalau dipukul lonceng itu sampai 12 kali, berarti ada orang tua yang meninggal. Kalau 12 kali lalu langsung dirungrang, namanya dia dikencangkan, setelah teng, 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 baru dikencang rang, teng, 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 teng gitu. Itu artinya ada yang sudah tua, yang sudah saurma tua yang meninggal, yang udah opung-opung, yang nggak lagi duka cita. Jadi ada kode yang dilakukan. Nah, dalam peristiwa itu pun si penjaga tadi pun begitu. Ada yang bisa menjadi saksi bahwa saya tidak lalai dalam tugas saya. Saya mendengarkan lonceng yang berjarak sampai sekitar 4 kilometer dari tempat saya bekerja. Saya dengar dibunyikan lonceng sampai 12 kali. Tandanya ada orang yang meninggal. Ditanyakanlah, di tanggal yang sama, waktu yang sama, benarkah ke pihak gereja ada jemaat yang meninggal dan lonceng dibunyikan? Padahal dengan jarak yang 4 kilometer tentu sangat jauh. Sangat jauh. Tapi terdengar olehnya. Lalu setelah dicek and recheck, benar, ada di waktu yang sama, di jam yang sama. Dan karena lonceng itu, dia menjadi terselamatkan. Dalam kehidupan kita, apa lonceng hidup kita yang membuat kita siaga? Tetap kita ingat bahwa kita tetap siaga dalam kehidupan kita. Apa bel kehidupan kita? Bel kita adalah firman Allah. Jadi kan firman Tuhan itu yang membuat Anda siaga. Firman Tuhan selalu mengatakan berjaga-jagalah. Karena lawanmu seperti singa yang mengaum, yang siap menerkammu. Kita diingatkan berjaga-jagalah. Karena dia datang seperti pencuri di tengah malam. Yang gak WA-an dulu, hei aku mau datang mencuri ke rumahmu ya. Gak dia kasih tahu. Artinya firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk tetap siaga. Kita dijadikan siap kapanpun. Jadi firman itu benar-benar adalah firman Allah yang hadir, yang nyata dalam kehidupan kita.
yang menjaga setiap kehidupan kita. Ketika engkau mengalami kesedihan, ingatlah bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya. Pemazmur yang diputuskan pacarnya, ingat kalian, baca kalian, cari di Mazmur. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hatinya. Jadi kalau patah hati kau, jangan kau cari datu. Jangan cari dukun. Apalagi kau cari tempat curhatmu, orang tuanya kan, inang diputuskan borumu aku. 4 tahun di namuse. Sakitnya berapa kali? Cobalah, tapi carilah firman yang meneguhkan hatimu yang terpatahkan itu. Kalau kau mengalami satu penyakit dalam hidupmu, percaya firman Tuhan banyak menyatakan keajaibannya yang akan mendatangkan kesabaran. Mungkin dia tidak akan mendatangkan kesembuhan itu. Begitu kita baca firman itu kau langsung lari-lari, enggak. Tapi setidaknya firman itu membuat kita lebih sabar, lebih kuat. Ketika persoalan hidup, masa depan, masalah jodoh, pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang kau hadapi saat ini, ketika selama itu kita bawa di dalam firman Allah, firman itu akan membentuk, firman itu akan menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, firman itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi peganglah firman itu sebagai patokan, sebagai pengarah, panduan kehidupan kita, dan percaya engkau, saya, kita semua akan mendapatkan penghiburan, kekuatan. Dia akan memberikan kekuatan dalam hatimu, pekerjaanmu, dan perkataanmu tetap akan selalu seperti di dalam garam. Firman kita, perkataan kita akan selalu memberikan rasa aman. Meskipun Anda merasa tidak nyaman, perkataanmu akan memberikan rasa yang membahagiakan. Meskipun pada saat itu Anda sedang berduka, ketika firman Tuhan ada dalam diri kita, kita akan disanggupkan meskipun keadaan kita mengalami keterpurukan sekalipun. Karena Yesus pun demikian. Ketika dia disalibkan, darahnya tercurah, dia dicambuk, dia tetap mengatakan ampuni mereka. Perkataannya tidak mengutuk, tetapi selalu memberkati. Setiap orang yang memegang firman Tuhan, perkataannya selalu menjadi berkat dan bukan kutuk. Ingat ya Mang Inang ya, setiap orang yang memegang firman Allah dalam hidupnya, perkataannya, perbuatannya akan selalu menjadi berkat dan bukan kutuk. Yang terakhir sekali, ingatlah firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus, dan dia yang telah bangkit dan kemudian mencurahkan roh Allah di dalam diri kita. Sesungguhnya firman itu sudah ada di dalam diri kita. Firman itu tidak hanya di dalam Alkitab saja. Saya percaya semua kita tahu apa yang Tuhan suka dan yang tidak suka. Tapi yang pastinya Anda, saya, kita semua masih bergumul. Apakah saya lebih banyak melakukan yang disukakan oleh Tuhan, atau justru sebaliknya, aku pelaku hal-hal yang tidak disukakan Tuhan. Hari ini berubahlah, kembalilah kepadanya, peganglah firman-Nya dan hidupilah, supaya kau dan saya, kita semua menjadi pemilik kerajaan Allah kelak. Karena kehidupan yang kita mau kejar bukan hanya yang di dunia ini, tetapi kehidupan yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan itu semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, kami diingatkan kembali untuk terus memegang firman-Mu, untuk terus taat di dalam ajaran-Mu, untuk memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami pada akhirnya menjadi bagian dari kerajaan-Mu kelak Tuhan. Maka biarlah ketika kami menghadapi dan bergumul dalam setiap perbuatan-perbuatan dosa kami, bergumul dalam kesulitan-kesulitan kami, bergumul dalam setiap keadaan kehidupan kami, tapi biarlah pergumulan itu tidak menjauhkan kami dari Engkau Tuhan, melainkan kami semakin berseru kepadamu, semakin merasakan kehadiran-Mu di dalam firman-Mu, semakin merasakan bahwa kuasa firman-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, di dalam setiap pergumulan hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu ini, selalulah Engkau menjadi jawaban,
Engkaulah yang menjadi sumber keselamatan. Engkaulah yang akan selalu menjadi sumber penghiburan dan sumber kebaikan keberkat bagi kami Tuhan. Karena kami hanya akan bergantungkan diri kami hanya kepada Engkau yang penuh dengan kuasa itu. Kami juga berdoa ya Allah untuk setiap masa depan kami. Jauhkan kekhawatiran kami Tuhan. Yakinkan kami selama kami bersama dengan Engkau, tidak ada hal apapun di dunia ini yang akan menghambati, yang akan mempersulit, dan bahkan yang akan menghalangi kami sampai kepada tujuan akhir kami, sampai kepada kesukaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Maka selama kami masih hidup Tuhan, selama masih kami memiliki kesempatan, ajarlah kami dalam roh kuasa roh-Mu untuk melakukan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah Tuhan memakai gereja-Mu ini menjadi tempat kami mencari pegangan hidup kami, firman yang akan selalu ditaburkan. Berilah hati yang selalu merindukan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami memiliki sesuatu yang kami pegang dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pemenang dalam pertarungan hidup kami dengan perbuatan-perbuatan yang jahat dan kuasa-kuasa dosa yang masih harus kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami. Ajarlah kami Tuhan di dalam kesatuan hati kami untuk bisa membuka firman-Mu bersama, belajar dan merenungkan, memberi waktu kami Tuhan memuliakan Engkau, memberikan ajaran-ajaran nasihat bagi anak-anak kami, mendengarkan nasihat dan ajaran dari para orang tua kami, dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar bagi kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami akan selalu hadir di dalam kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, terlebih dosa-dosa kami hanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi hamba Allah. Kami layak hidup setia kepadamu, dan kami layak menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengumpulkan persembahan syukur kita dalam bulan ini di amplop yang telah disediakan bagi kita. Lalu kemudian satu tempat kantung lagi untuk membantu pembangunan gereja kita yang saat ini sedang berjalan. Kita bernyanyi.
aku rasa aman, ya Yesus Tuhanku. Walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di tengah-tengah gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian agar kita tetap di dalam kesehatan dan dipertemukan kembali dalam kerinduan kita di minggu yang akan datang di tengah-tengah gereja kita ini. Shalom.
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.